Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opin Siti Maimuna, NIM 06061181924077. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat evaluasi dan macam-macam evaluasi dengan dosen pengampu Bapak Giartama dan Ibu Destriani. Hakikat evaluasi. Tujuan evaluasi tentunya adalah untuk memperbaiki kekurangan dan kendala evaluasi. Seringkali kita temui pada sebuah pekerjaan yang telah dilakukan evaluasi adalah penilaian kinerja, di mana setelah bekerja atau belajar ada uji kompetensi yang harus dihadapi untuk menguji pemahaman evaluasi pembelajaran dan proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian atau argumen dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasil. Fungsi evaluasi. Yang pertama, fungsi selektif. Kegiatan evaluasi merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengadakan seleksi yang bertujuan untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. 2. Memilih siswa yang dapat menerima beasiswa. 3. Memilih siswa yang dapat naik ke kelas berikutnya. 2. Evaluasi diagnostik. Kegiatan evaluasi merupakan cara yang dilakukan untuk mendiagnosa siswa tentang kelebihan dan kekurangan dengan dasar tersebut. Guru akan lebih mudah mencari cara untuk mengatasinya. 3. Fungsi penempatan siswa dalam kelompok sesuai dengan bakat dan kemampuannya harus didasarkan atas keberhasilan evaluasi. Dengan alat dan teknik evaluasi yang dapat, maka dapat penempatan siswa yang tepat. 4. Fungsi pengukuran keberhasilan. Keberhasilan suatu program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu guru, kurikulum, sarana prasarana, pendekatan atau metode pembelajaran. Untuk mengetahui sejauh mana suatu program keberhasilan yang diterapkan, harus dilakukan evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi dalam melakukan evaluasi sebaiknya mempertimbangkan beberapa prinsip berikut, yaitu prinsip integralitas. Prinsip ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran merupakan proses yang terintegrasi. Melalui proses tersebut diharapkan sejumlah kemampuan akan tertanam di dalam pribadi siswa. 2. Prinsip kontinuitas. Proses pembelajaran merupakan proses yang kontinu, yaitu berlangsung terus-menerus hingga pada akhirnya akan mencapai kompetensi yang diinginkan atau yang diharapkan. Setiap tahapan proses bukan merupakan proses yang berdiri sendiri, namun saling ada keterkaitan antara satu tahap proses dengan tahap proses yang lainnya. C. 3. Prinsip objektivitas. Hasil evaluasi yang berkumpul harus dapat ditafsirkan secara jelas dan tegas. Perkembangan kompetensi sebagai hasil belajar seorang dapat diketahui dengan cara membandingkan dengan kompetensi sebelumnya. Dengan demikian, perkembangan kompetensi siswa secara nyata dapat diketahui. Tujuan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, evaluasi pembelajaran dapat berupa 1. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif dapat dilakukan pada setiap tahap program pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan pada setiap akhir kompetensi. Dengan dasar tujuan evaluasi formatif bisa diarahkan untuk siswa dan guru. Ini bagi siswa yang pertama, merencanakan dan menetapkan langkah-langkah urutan belajar. 2. Pendalaman dan pemantapan pengusahaan materi. 3. Mendiagnosis kesulitan belajar. 4. Sebagai sarana usaha remedi. Bagi guru, yang pertama, sarana umpan balik keberhasilan pengelola kegiatan mengajar. 2. Meramalkan sejauh mana evaluasi sumatif dapat diraih siswa. 3. Apakah siswa telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kecepatan yang diperlukan untuk mengikuti program belajar selanjutnya. 4. Seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. B. Evaluasi sumatif.
Evaluasi ini dilakukan setelah berakhirnya serangkaian program pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran yang bertujuan untuk menentukan dan menilai setiap siswa. 2. Meramalkan kecakapan siswa untuk menyelesaikan suatu program. 3. Sarana umpan balik bagi siswa. 4. Sarana untuk menilai metode, materi, kondisi siswa yang berbeda-beda. 3. Evaluasi diagnostis untuk mengetahui status kecakapan siswa dalam proses pembelajaran. Evaluasi diagnostik perlu dilakukan dengan kegiatan evaluasi diagnostik diharapkan akan tercapai dengan tujuan menilai seberapa besar seorang siswa telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. 2. Mengelompokkan siswa pada aspek-aspek tertentu. 3. Mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, evaluasi formatif dan sumatif memiliki hubungan yang erat. Prinsip evaluasi dalam Kemendikbudan tahun 2003 tentang standar penilaian pendidikan pasal 5 dijelaskan bahwa prinsip evaluasi penilaian hasil belajar antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang dijelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. 3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang seperti agama, suku, budaya, dan ada istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. 4. Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. Terbuka, berarti proses penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. Beracuan kriteria, berarti penilaian ini didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel, berarti penilaian dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Jenis evaluasi dan pembelajaran membicarakan jenis evaluasi sebetulnya sangatlah bergantung dari pembeda atau dikotonomikan yang digunakan dalam membedakan jenisnya. Namun, pada umumnya evaluasi dalam pembelajaran biasa dibagi dari segi teknik terlebih dahulu. Kemudian, masing-masing teknik akan memiliki penilaian dan alat penilaian yang berbeda pula. Teknik evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, evaluasi tes. Tes merupakan suatu alat pengumpulan informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Tes mempunyai fungsi ganda, yaitu mengukur peserta didik untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Evaluasi jenis tes sendiri dapat dibagi setidaknya menjadi dua, yaitu 1. Tes terurai atau esai dan tes objektif. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu bentuk uraian esai. Karena penonton peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan dan menyatakan jawaban dengan kata-kata sendiri dalam bentuk teknik dan gaya yang berbeda satu dengan yang lain dilihat dari luas atau sempitnya materi yang dinyatakan. Bentuk tes uraian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, uraian terbatas. Dalam menjawab soal bentuk uraian terbatas ini, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batasan-batasan, walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam.
tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya, sesuai dengan batas-batasan yang telah ditentukan dan yang dihendaki dalam soalnya. 2. Uraian bebas. Peserta didik bebas untuk menjawab sesuai soal dengan cara dan sistematika sendiri. Peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap peserta didik mempunyai cara yang sistematika yang berbeda-beda. Namun, guru tetap harus mempunyai acuan dan patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didik nanti. Tes objektif, yaitu pengukuran yang berdasarkan pada penilaian atas kemampuan siswa, dengan soal menjelaskan jawaban yang benar atau yang salah. Soal dengan bobot nilai yang tepat. Terdapat beragam macam tes objektif, meliputi beberapa jenis di bawah ini. Yang pertama, tes pilihan alternatif. Bentuk tes pilihan alternatif ditandai oleh butir soal yang diikuti oleh 2 penilaian. Dari 2 pilih siswa diminta memilih satu jawaban yang dianggap paling tepat. 2 pilih tes ganda. Pilih jenisan ini adalah bentuk tes dengan jawaban tersedia atas 3 atau 4 serta option pilihannya dan hanya satu jawaban yang tepat. 3. Tes objektif. Menjodohkan soal. Bentuk menjodohkan atau memasangkan terdiri dari suatu premis, suatu daftar kemungkinan jawaban. 4. Tes bentuk benar atau salah. Benar. Tes benar salah ditentukan mengandung atau tidaknya kebenaran dalam pernyataan yang hendak dinilai peserta didik. Yang kedua yaitu evaluasi non-tes, adalah penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara langsung dengan tugas-tugas yang real. Evaluasi non-tes memiliki sifat yang lebih komprehensif, artinya dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu hingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik yang dinilai saat proses pembelajaran berlangsung. Beberapa jenis evaluasi non-tes adalah sebagai berikut. Yang pertama, skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka. Terdapat suatu hasil pertimbangan. Kedua, angket adalah suatu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Angket merupakan instrumen evaluasi non-tes yang berupa mengukur di ranah afektif di dalam kelas maupun di luar kelas. 3. Daftar cocok, yaitu deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membutuhkan tanda cocok atau tanda centang di tempat yang sudah disediakan. 4. Wawancara merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung. Selanjutnya itu macam-macam evaluasi. Evaluasi dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu jenis evaluasi berdasarkan tujuan dibedakan atas 5 jenis. Yang pertama itu evaluasi diagnostik, adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan yang sesuai dengan karakteristik siswa evaluasi. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Selanjutnya, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja siswa. Selanjutnya, jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Evaluasi konteks, evaluasi yang ditunjukkan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional, tujuan latar belakang program maupun kebutuhan yang muncul dalam perencanaan.
Evaluasi input diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, evaluasi proses ditunjukkan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses sesuai dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan. Evaluasi hasil produk yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Evaluasi outcome atau lulusan yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi pembelajaran, belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Evaluasi proses pembelajaran yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus. Ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Berdasarkan objek evaluasi input, evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, keyakinan. Evaluasi transformasi, evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pelajaran, materi, media, metode, dan lain-lain. Evaluasi output, evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Berdasarkan subjek, evaluasi internal yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Evaluasi eksternal yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua atau masyarakat. Selanjutnya itu macam-macam evaluasi, klasifikasi atau pengelompokan evaluasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok pembahasan atau topik yang dimasukkan untuk mengetahui sejauh mana suatu proses pembelajaran telah berjalan sebagaimananya yang telah direncanakan. Dua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir atau satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok pembahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit lainnya. 3. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa. Implementasi kepada peserta didik. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Cara mengimplementasikannya kepada peserta didik adalah dengan memberikan tugas kepada siswa, bisa berupa ulangan harian untuk satu bab atau bisa juga dengan hafalan tentang materi dalam bab yang telah kita pelajari. Karena hal ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang telah diberikan. 2. Evaluasi sumatif. Cara mengimplementasikannya kepada peserta didik ialah dengan cara melihat ujian akhir semester atau yang untuk mengetahui kemampuan daya ingat siswa. 3. Evaluasi diagnostik. Evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan yang ada pada siswa sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat pada siswa tersebut.